Alhamdulillah pemirsa Dalwa TV, sahabat Alkisah, terima kasih banyak masih mau menunggu. Mari kita melanjutkan pelajaran tersebut. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang dimuliakan oleh Allah, kembali tadi kita hidup di dunia ini yang pertama wajibnya kita untuk beribadah. Semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita beribadah, semakin kita bisa mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, meninggikan derajat kita. Ya. Jangan sampai kita lalai dengan ibadah tersebut, ya. Karena dikatakan nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan syafaat, yang akan diberikan syafaat juga oleh Rasulullah SAW, mereka para ahli ibadah yang ibadahnya banyak banget, di dalam seharian dia nggak maksiat, penuh dengan ibadah-ibadah. Nah itulah mereka juga salah satu calon orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Semakin dia dekat tinggi akan naik magomnya, akan naik sampai bisa menjadi wali besar sebab ibadahnya mereka. Ini salah satu cerita orang yang banyak beribadah. Diceritakan di sini hukia anna 'abidan abadallahu mi'ata sana fi sauma'atihi. Ada seseorang yang dia beribadah di tempat ibadahnya, dia punya tempat ibadah khusus sudah sampai 100 tahun lebih. Ibadah benar-benar, enggak pernah bermaksiat. Dia selalu mendekatkan diri dia kepada Allah. Dengan puasa, dengan sholat, zikir, baca Al-Quran, dan lain-lain. Fawaswasa lahu syaitan. Nah ini. Setan itu kalau lihat orang lagi beramal baik, lagi berada pada sesuatu yang pahalanya tinggi, berada pada sesuatu yang pahalanya besar, waduh setan itu kepanasan. Dikejar orang itu, jangan sampai. Gimana caranya bisa membatalkan? Caranya salah satunya orang yang menuntut ilmu agama itu pahalanya sangat-sangat besar, sangat-sangat agung. Buktinya apa? Sampai malaikat itu dikatakan di dalam hadis innal malaikata la tadau ajnihata li talibul ilmi ridwan bima yasna. Malaikat itu sampai meletakkan sayapnya buat jalannya santri itu. Hai jalan di sayapku. Malaikat yang mulia seperti itu yang tidak pernah bermaksiat. La akla la syurba wala nauma lahum. Tidak ada hawa nafsunya sama sekali. Mau berkhidmah untuk thalibul ilmi, biar jalan di sayapnya. Kenapa? Karena malaikat tahu akan kemuliaannya santri, akan kemuliaannya para penuntut ilmu. Nah, penuntut ilmu ini salah satu yang memiliki pahala yang besar, dan dia salah satu daripada titisannya setan. Wah, ini setan nggak mau lihat santri ini terus mondok. Makanya sekarang kita lihat banyak santri-santri yang berat untuk balik kepada dalam mondok. Nah itu salah satu korban-korbannya setan dan korban-korban hawa nafsu. Dia kemakan. Setan nggak ridho kalau lihat santri-santri balik ke dalwa lagi ini, nanti pahalanya bisa besar lagi nih. Bisa jadi orang besar nih, bisa jadi wali besar nanti. Dipanas-panas, jangan pulang dulu di rumah aja. Ini lebih bebas, lebih senang, enak di rumah. Kadang-kadang juga nasihatnya setan ini kadang-kadang ada masuk akalnya. Tapi hati-hati, bahaya. Di rumah saja ngabdi sama orang tua, di rumah saja belajar sama ustadz di sini, pindah pondok. Itu ya omongan-omongan fata morgana aja. Ketika di rumah bener nggak belajar sama orang kampung ustadznya situ. Ketika di rumah bener nggak ngabdi sama orang tuanya. Ketika di rumah dia berjalan ke sana ke sini nggak jelas. Ini hati-hati, harus kuat, santri harus kuat melawan hawa nafsu, melawan setannya. Berarti ketika dia jalan ada bisikan-bisikan setan tadi, enggak mau pergi. Nanti mau merusak anak, nanti kan tahu anak ini santri, ya kan? Anak disuruh nanti rusak, disuruh nggak balik pondok, nggak mau. Anak mau balik pondok, anak mau belajar dengan semangat. Anak pengen memuliakan diri anak dan membuat mulia keluarga anak juga. Tinggal setan, jangan mau dibego-begoin sama setan ya. Seseorang beribadah sampai 100 tahun. Setelah itu digoda sama setan. Setan nggak bisa lihat orang pahalanya besar, digoda sama setan. Digoda. Fanazala min sauma'atihi wa dakhala al-balda li ziyarati aqaribihi wa asdiqaihi fillahi ta'ala. Nah ini salah satunya. Dia kemakan dengan godaannya setan.
Dia nggak kuat, akhirnya dia turun ke kampung ya, turun ke kota, kumpul sama keluarganya, kumpul sama teman-temannya, ditinggalin ibadahnya. Wa asdiqai fillahi ta'ala, dia lihat ada pengen silaturahmi ke keluarga aneh, ke teman-teman aneh. Karena Allah, ini pinternya setan tadi. Berarti dimakan dia. Ayo udah kamu jangan ibadah terus, itu banyak keluargamu, ayo salah silaturahmi sama keluargamu. Kelihatannya seperti itu. Nah, ini ketika terjun nanti air itu nggak maksimal dia. Yang penting kata setan, yang penting turun dulu deh, nggak ibadah dulu. Fata'alaqa bihi sadiqun lahu wa adkhalahu ila baitihi wa halafahu billah an yusa'idahu ala ma huwa alaihi wa yusa'idu fi dzalika 7 ashhur. Akhirnya ketemu sama temannya, dia janji dia tambah akrab, temannya bilang udah tinggal di rumah saja. Saya mau membantumu. Akhirnya tinggal sama temannya, membantu temannya 7 bulan. Ibadah yang mulia ditinggal hanya gara-gara itu saja. Cuman namanya ini orang udah orang baik ya, dia udah magomnya sudah tinggi. Ketika ada apa-apa cepat dapat tegurannya, jangan kita pakai ibadahnya malas, udah malas ibadahnya pakai jauh lagi dari Allah, sulit. Ini orang sudah ibadah ratus-ratus tahun. Ketika dia ada salah dikit teguran gampang datang. Ya, mungkin dia termasuk orang-orang wali Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah. Fanama lailah minal layali, pada suatu malam dia tidur. Falamma kana 'inda sahri saha sayhatan muz'ija. Faqama sahibul manzil munza'ijan. Faqala lahu ma laka? Faqala awqid li siraj. Fa'awqada lahu siraj. Faqala lahu. Pada suatu malam dia tidur. Tahu-tahu tengah-tengah malam dia teriak kaget dengan keras sekali. Sampai temannya itu Suhaibul bangun, didatangi. Kenapa ini kok teriak-teriak? Oh, nyalain lampu dia bilang, nyalain lampu. Akhirnya dinyalain lampu. Oh, kenapa ini? Dikatakan di sini. Falamma kana faqala lahu awqid salam. Faqala lahu kuntu na'iman. Fara'aitu syaban husnul wajhi nadhifu thiyab. Faqala li ana Rasulullah. Fa ayyu aibin ra'aita min Allah wa rasulahu hatta tarakta ibadatahu. Irji ila sawma'adika qabla an tamuta. Ya. فخرج العابد في الليل ولم يزل يطوف في المفاوز ويشرب الماء المطر ويأكل من ورق الشجر وينادي إلهي بدني معيوب وقلبي مكروب ولساني مقر بالذنوب فاغفر لي يا غفار الذنوب ويا ستار العيوب ويا علام الغيوب. Ya. Maka dia tanya, bangun, kenapa kamu teriak-teriak? Maka dia katakan, ya tadi saya tengah-tengah tidur ada satu orang datang yang ganteng. Ganteng orangnya. Lantas dia datang kepada aku, dia mengatakan, aku Rasul sallallahu alaihi wasallam, akulah Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dosamu ini apa? Sehingga engkau tinggalkan Rasulullah, engkau tinggalkan Allah. Hanya untuk mama duduk sama teman-temanmu. Hanya untuk masalah yang remeh. Sehingga kau tinggalkan ibadahmu yang mulia. Ayo cepat sekarang tinggalkan teman-temanmu. Ayo ibadah lagi. Kembali ke tempat ibadahmu. Ibadah yang serius lagi. Jangan sampai kau meninggal di sini katanya. Sebelum kamu meninggal tetap cepat kamu ibadah lagi. Wah, dia bangun waktu itu dia menyesal. Ya Allah, aku dulu sudah mulia. Sudah di tempat yang enak, ibadah dengan serius. Aku sangat dekat dengan Allah. Aku sangat dekat dengan Rasul SAW. Sampai-sampai setan hanya mempengaruhi pikiranku. Aku tinggalkan ibadahku. Aku hidup yang gak jelas. Aku hidup apa adanya. Sehingga aku jauh lagi dengan Allah. Sehingga aku jauh dengan Rasul SAW. Maka di waktu itu dia kembali ke tempat ibadahnya. Sebelum dia kembali ke tempat ibadahnya, dia berada di perjalanan. Dia dengan merasa sedih, merasa kelaparan. Dia sampai dikatakan dia memakan daunan. Sampai menangis bilang, ya Allah, dosaku sangat besar ya Allah. Ya Rahman, dosaku sangat besar. Aku tinggalkan engkau.
Aku tinggalkan ibadah ya Allah. Maafkanlah aku ya Allah. Rahmatilah aku ya Allah. Hingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut sehingga dia bisa kembali ke tempat ibadahnya dan dia bisa serius lagi di dalam ibadah. Hadirin rahimakumullah. Hikmah yang sangat bagus, hikmah yang sangat mulia orang tersebut sebab dia benar-benar ibadah, benar-benar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia berada pada kelalaian, ketika dia berada pada kejelekan, langsung Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan orang tersebut. Langsung Rasul yang menegur orang tersebut. Menunjukkan magam orang itu, derajat orang itu sangat-sangat tinggi sekali. Maka jangan sampai kita jauh dengan ibadah. Kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu dengan ibadah. Ketika kita sering ibadah, kita sering mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dengan itu yang akan membawa kebahagiaan. Kalau sudah kita dekat dengan Allah, Allah sudah cinta sama kita. Apa yang kita inginkan, Allah akan lancarkan. Apa yang kita takut-takuti, Allah yang akan menjaga kita. Aman sebetulnya hidup kita. Ketika kita semakin fokus di dalam ibadah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu mari kita rubah kehidupan kita. Oh ya, kemarin saya terlalu banyak untuk bekerja bisnis sehingga saya lalai di dalam bekerja, lalai di dalam beribadah. Beribadah nggak harus sholat. Ketika kita terjun di masyarakat, ketika kita duduk di kantor kita juga bisa beribadah di sana dengan menasehati orang. Kita bisa beribadah dengan bersedekah. Kita bisa beribadah dengan menolong orang. Perbuatan baik kita sebarkan di sana. Itu yang sangat dianjurkan. Jangan sampai kita meninggal nanti menyesal. Ya ampun, pahalaku sangat dikit. Coba dulu saya ibadahnya semangat lagi. Nggak malas-malasan. Mungkin saya sudah berada pada kemuliaan sekarang. Mungkin saya sudah berada pada kenikmatan sekarang. Ya, lihat Al-Imam Ali Zainal Abidin dikatakan setiap hari beliau sholat selama sebanyak 1000 rakaat. Iya, sebanyak 1000 rakaat selain sholat fardu itu. Sholat sunnah 1000 rakaat tiap hari. Ya, dikatakan juga Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir setiap hari beliau membaca la ilaha illallah sebanyak 25.000 kali. Membaca ya Allah sebanyak 25.000 kali. Membaca sholawat sebanyak 25.000 kali. Ini ibadahnya mereka. Kita apa? Sehari apa? Sholawat kadang nggak pernah. Istighfar nggak pernah. Coba mulai sekarang. Iya. Baca sholawat sehari 100 dulu. Istighfar 100. Nanti udah biasa naik 200. Naik 300. Berarti kehidupan kita ini terus diputari dengan ibadah. Terus diputari dengan pahala. Terus dan terus. Sehingga kita meninggal insya Allah bisa mendapatkan kebahagiaan. Memang betul. Masuk surga itu tidak bisa dengan amalan kebaikan kita, dengan ibadah kita. Kita bisa masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan salah satu yang mengundang kita untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadahnya kita. Bagaimana kita dengan meninggalkan ibadah, dengan nggak mau sholat, dengan nggak mau ibadah, bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Akan tetapi dengan semakin banyak kita ibadah, kita dekatkan diri kita dengan Allah. Semakin kita juga menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Insya Allah semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah banyak ibadah, kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan segala jenis kemaksiatan, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi yang perlu kita perhatikan, dikatakan ibadah yang paling baik, ibadah yang paling mulia adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu tinggalkan semua kemaksiatan. Kemaksiatan zahir atau batin yang mencuri, mendolimi orang, memukul orang, menyakitkan hati orang. Atau dari hati kita sombong, merasa diri kita mulia.
tinggalkan segala kemaksiatan. Ayo mari fokus kita beribadah, tetap kerja, tetap mencari nafkah, kita rawat anak-anak kita hidupkan syariat agama Islam di rumah kita isi rumah kita dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita hidupkan akhlak Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang bermanfaat, hamba yang selamat dari malapetaka, selamat dari fitnah, selamat dari bahaya, hamba-hamba yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja yang sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.